wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Pancor, yang kami hormati rekan-rekan guru SDN 3 Pancor dan adik-adikku mahasiswa PPG. Alhamdulillah, puji syukur dengan Allah SWT, kita bisa melaksanakan acara pengibasan budaya positif modul 4 di SDN 3 Pancor oleh calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2023 hari ini 18 Januari 2023 dengan acara akan segera dimulai. Baiklah hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya untuk lebih berkahnya acara ini dan untuk lebih bermanfaat, kita minta kesediaan Pak Ustadz Subhan untuk kita sama-sama berdoa. Kami silakan. Sekali lagi kita baca Fatihah dengan niat. Mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh anak-anak kita yang berkegiatan pada sore ini sukses dijawab oleh Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibadika shalihin wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibadika shalihin wa anta musta'an bika wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna ma'ana hadza jam'an mubarakan wa taqabbal ba'da hadza taqabbal mubarakan hasanan ma'suman hasanan siwa iyyakum bil khairi wa la ilaha illa abada wa la ta'lamu minkum su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafhamu wa zidna ilma wa 'amalna bis-shalihin. Allahumma rzuqna ilma wal amal wal ikhlas. Allahumma rzuqna ilma wal amal wal ikhlas. Allahumma rzuqna ilma wal amal wal ikhlas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban qabr wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ustaz. Acara berikutnya yaitu marilah kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Pancor. Yang terhormat Ibu Nurmeti MPD, silakan. Sekaligus membuka acara pengibasan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat SDN 3 Pancor yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita sehingga alhamdulillah sampai pada siang hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan dalam rangka melaksanakan salah satu tugas rekan-rekan Bapak Ibu yang tergabung sebagai calon guru penggerak angkatan 7, yaitu pengibasan praktik baik terutama di lingkungan SDN 3 Pancor. Kalau boleh kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan bersama-sama membaca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini telah mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu guru, terutama yang calon guru penggerak angkatan 7 yang saya banggakan, dan rekan-rekan guru maupun pegawai SDN 3 Pancor yang terlibat dalam kegiatan ini yang juga sangat saya hormati karena berkenan hadir mengikuti kegiatan undangan dari rekan Bapak Ibu 3 orang CGP angkatan 7. Terima kasih kepada rekan guru hebat, saya bilang rekan guru hebat CGB angkatan 7 yang sudah memulai berbagi
yang sudah mulai berbagi walaupun masa pendidikannya baru dimulai barangkali ya, baru masuk 3 bulan ya, tinggal 4 bulan lagi mungkin bisa selesai ya. Bahkan sampai bulan dulu ya sekitar itu. Jadi Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang kita dapati hasilnya dengan instan akan mendapatkan hasil yang baik. Semua serba proses. Saya tidak ingin ada keluar celetukan dari rekan-rekan yang bukan atau yang belum menjadi anggota TGP maupun yang sudah selesai, yang menganggap wah ini kan mereka program pribadi. Jangan sampai seperti itu. Memulai sesuatu, merubah sesuatu itu tidak bisa langsung dan dalam skala besar. Tidak bisa kita langsung mengubah orang lain, tapi merubah sesuatu itu berawal dari hal yang kecil, mulai dari yang terdekat dan mulai dari diri sendiri. Adanya keinginan untuk masuk menjadi CGP merupakan tekad yang sangat luar biasa, karena tidak gampang untuk lulus menjadi CGP. Ada prosesnya. Jadi dukunglah rekan-rekan yang sudah selesai maupun yang belum selesai. Dan saya berharap yang belum masuk pun jangan mau kalah, ya. Dan saya berharap yang sudah selesai jadi anggota CGP maupun yang sedang berproses jangan merasa diri lebih hebat sebenarnya dari rekan-rekan yang lain. Ya, saling dukung. Bagi yang belum pernah melaksanakan, kita berharap pembebasan ini berdampak positif bukan hanya untuk guru, tapi harapan kita suaranya untuk siswa diri kita, siswa sekolah kita, untuk meningkatkan prestasi peserta didik kita. Percuma kita terbang sejauh apapun kalau peserta didik diri kita, ya, sekolah kita tidak mendapatkan dampaknya. Jadi prinsip Ki Hajar Dewantara, kita menghamba kepada peserta didik, ya, memberikan pelayanan yang terbaik, ya. Rekan-rekan Bapak Ibu sudah mau memulai secara resmi, kalaupun yang belum itu sudah berbuat sebenarnya, namun ya belum mendapatkan lisensinya, ya. Karena imbasnya ke depan bukan hanya sekedar untuk mengejar SIM. Saya yakin Bapak Ibu yang masuk menjadi CGP ini semata-mata tidak tujuannya untuk jadi kepala sekolah, jadi pengawas, atau jadi pejabat, bukan. Tetapi bagaimana kita memperbaiki kualitas pembelajaran kita, terutama di dalam kelas yang kita ampuh. Jadi jangan pernah beranggapan orang dia targetnya menjadi kepala sekolah. Tidak untuk itu sebenarnya. Kalau kita menanam padi, insya Allah rumput bisa ikut tumbuh. Tetapi kalau Bapak Ibu kita semua menanam rumput, jangan pernah berharap padi akan tumbuh. Artinya kalau kita menanam bibit kebaikan, pasti bibit kebaikan itu akan tumbuh dengan baik. Tapi pengirim-pengirimnya juga ikut tumbuh. Rumput yang walaupun tidak kita harapkan, ya kita anggaplah rumput itu sebagai boleh dia daftar jadi kepala sekolah, boleh dia jadi pengawas, boleh dia jadi fasilitator, banyak sekali ya dampak pengirimnya. Ya, ini saya sampaikan supaya apa? Mungkin bisa termotivasi. Yang non PNS besar juga dampaknya kalau ikut JDP, ya. Nanti juga kalau PPG dia akan terakomodir sekian persen, tidak terlalu capek kalau sudah punya SIM itu CGP-nya, ya, kalau sudah keluar sertifikatnya. Nah, jadi apa-apa yang akan disampaikan oleh rekan-rekan Bapak Ibu, di sini ada Bu Astagina, ada Pak Adi dan Ibu Aksar, mudah-mudahan bisa diikuti dengan serius. Yang baik diambil, yang kurang baik mari kita sama-sama perbaiki. Jangan melihat sesuatu dari sisi negatifnya, tapi mana yang bagus itu yang kita ambil. Tapi saya mohon izin, Ibu Guru mungkin tidak bisa mengikuti sampai akhir karena besok ada pemeriksaan bos. Jadi yang ngecek dulu kelengkapannya.
upaya cepat berkegiatan, maka mari kita buka kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Seperti yang diberitakan tadi bahwa benar ya apa yang dikatakan sama beliau, bahwa kami semata-mata tidak mencari tujuan akhir tadi ya, seperti yang diminta dari kepala sekolah, tapi ini demi menghambat kepada murid. Intinya semua yang kita lakukan harus berfokus kepada peserta didik atau murid. Di sini rekan-rekan hebat, ada dua tujuan kami ya, yaitu permintaan tes. Ini kewajiban kami, harus kami ibaskan. Memang kami tahu di sini rekan-rekan luar biasa. Ada yang sudah GP, ada rekan-rekan PPG yang sudah mengikuti alur merdeka sama dengan kami. Dan yang kedua, ini menjadi nilai dan peran kami selaku CGP untuk harus mewajibkan kami untuk mengibaskan. Itu saja. Baik, acara inti kita ini langsung kepada pengibasan. Di sini kami bertiga, ada 6 materi. Kita bagi dua materi satu orang. Kita mulai yang pertama, kami minta kesediaan dari Bu Suhardiansa. Misalnya yang disebutkan salam guru penggerak, rekan-rekan tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, bisa kira-kira ya? Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, terima kasih luar biasa. Silakan. Tegaknya begini. Tetap tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk materi awal, untuk materi yang pertama dan kedua, saya yang pertama akan menyampaikan. Jadi kegiatan kami di sini yaitu sebagai TGP Angkatan 7, pengimbasan atau berbagi budaya positif, di mana budaya positif ini sudah kita terapkan. Jadi ini sebagai tambahan pengingatan saja. Next. Jadi budaya positif yang akan kami bagi di sini itu ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi. 5 posisi kontrol, dan yang keenam restitusi dengan segitiga restitusinya. Nah, masing-masing ini nanti kami akan bagi 2. Jadi saya akan mengambil materi 1 dan 2. Lanjut. Kita mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pengertiannya sudah ada di sana di slide. Pengertian dari disiplin secara umum, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan ini sering dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Kata disiplin itu sepertinya kita dipaksa untuk melakukannya. Jadi di dalam pemikiran kita, di dalam otak kita, yang pertama muncul ketika kita mendengar kata disiplin, pasti ketidaknyamanan, rasa kita akan dikekang, dipaksa. Itu secara umum. Tapi untuk pengertian dari disiplin positif yang akan kita kembangkan pada siswa kita, yaitu proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan mendidik anak. Mendidik, bukan mengajar. Kalau mengajar, anak TK sudah bisa mengajar. Yang tidak bisa, yang sulit kita lakukan yaitu mendidik. Karena mendidik itu perlu contoh, perlu teladan dari kita dahulu. Itu yang namanya mendidik. Kalau sekedar mengajar semua kita bisa. Kalau mendidik sangat sulit. Maka di sini diperlukan yang namanya disiplin positif. Kemudian kita lanjutkan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri.
Karena bagaimanapun anak itu perlu kita kontrol. Walaupun sekarang ada namanya kita mulai sudah 2 tahun di sini kurikulum merdeka. Walaupun namanya merdeka tapi tidak lepas. Perlu ada kontrol. 80% hasil penelitian yang sangat berperan di dalam kelas itu adalah guru. Bagaimanapun kurikulum akan diadakan diberikan 80% guru sebagai motivator, sebagai penggerak utamanya. Dan pembentukan kepercayaan diri yang berbeda, pembentukan kepercayaan diri itu yang sangat penting. Kalau sudah kepercayaan diri itu ada di dalam anak, maka mudah untuk kita menanamkan suatu pembelajaran, suatu sikap disiplin. Karena itu yang sangat sulit. Nah, disiplin positif ini berbeda sama sekali dengan hukuman yang ada nanti pada materi yang kedua. Lanjut. Di dalam disiplin itu ada 2 motivasi yang membangunnya. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu adalah dari dalam diri. Jadi tidak perlu kita disuruh, tidak perlu kita mencontoh. Itu intrinsik. Sudah ada tertanam di dalam diri kita. Yang namanya motivasi intrinsik. Pengertiannya sudah ada di depan. Kemudian yang ekstrinsik ini perlu ada dorongan, baik itu dari luar individu itu ataupun melihat orang berbuat. Nanti ada di slide selanjutnya contoh gambar yang ditampilkan. Lanjut. Ini contoh kegiatan disiplin positif yang motivasi intrinsik yang bersalaman dengan guru. Insya Allah anak-anak kalau melihat ibu gurunya, insya Allah walaupun tidak disuruh, mungkin motivasinya mungkin dari ibunya, orang tuanya di rumah mengatakan kebiasaan mereka sebelum jalan sekolah sudah bersalaman. Mungkin itu juga yang dilakukan pas sampai di sekolah. Jadi kebiasaan dia di rumah nggak perlu dia disuruh sampai guru, dia sudah bersalaman. Kemudian yang mengaji sholat duha itu saya pakai contoh karena sudah biasa. Tidak perlu mereka akan disuruh, tapi perlu kita ada kontrol seperti yang tadi. Karena kalau tidak pakai kontrol nanti udungnya saja sampai 1 jam habis jam belajar kita. Jadi perlu juga yang namanya disiplin walaupun intrinsik dari dalam diri, perlu juga yang namanya kontrol dari bapak dan ibu guru. Lanjut. Ini yang ekstrinsik ya. Contohnya pembelajaran. Metode proses pembelajaran perlu. Kalau tidak diberikan motivasi, didorong, diberikan sama ibu guru, dia akan kurang konsentrasi. Jadi perlu juga gurunya memonitor. Nah, begitu contoh yang bisa saya tampilkan di slide. Lanjut. Kemudian materi yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini pengertian motivasi sudah ada ya, serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal-hal yang spesifik sesuai tujuan individu tersebut. Menurut Diane Gonson sudah ada 3 di situ. Lanjut. Yang paling penting yaitu di sini. Ini yang paling penting kita akan berusaha melakukannya. Yaitu selama ini kita memberikan balasan kepada siswa kita itu lebih banyak. Saya akui sebelum saya masuk ke program pendidikan CGP ini, hukuman yang paling sering saya berikan karena saya masih belum tahu mana yang baik. Niki. Jadi hukuman itu bersifat hanya guru, bersifat satu arah, guru kepada siswa. Jadi hukuman itu bersifat satu arah dari guru saja kepada siswa. Siswa kita belum tahu. Pokoknya dia bersalah, dia melakukan pelanggaran, kita hukum.
baik itu hukuman yang bersifat positif maupun disiplin. Tapi setelah kami belajar di sini selama kurang lebih 2 bulan, ternyata hukuman itu yang positif negatif itu salah. Jadi yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Itu konsekuensi. Nah, yang terakhir ini yang akan kita mulai, alhamdulillah sudah kita laksanakan kemarin di kegiatan demonstrasi kontekstual dengan segitiga restitusi. Nanti Ibu Guru Gina yang akan memberikan pada materi yang ke-6. Jadi restitusi inilah yang sangat diinginkan. Bagaimana restitusi itu? Restitusi itu nanti kalau anak melakukan pelanggaran, kita akan panggil baik-baik. Jangan kita sebut atau jangan kita langsung mengatakan kepada siswa, kamu terlambat, kamu salah, kamu telah melanggar aturan. Jangan. Kita panggil diam-diam, nanti misal pas pulang sekolah atau keluar main ada waktu senggang, kita panggil baik-baik, kita ngomong berdua, kita yakinkan, oh benar kamu sudah begini. Kalau benar kamu begini, bagaimana? Apakah itu benar atau salah? Bagaimana dengan keyakinan kelas kita atau kesepakatan kita? Boleh apa enggak? Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan besok untuk mengubah dirimu? Jadi kita panggil baik-baik supaya anak itu jangan merasa malu, jangan merasa dia itu seperti dihukum. Jadi kalau kita panggil baik-baik, insya Allah sama seperti kita juga. Pembelajaran orang dewasa juga kalau dibilang di depan umum kita juga akan down, sakit kita. Jadi apalagi anak-anak yang masih perlu kontrol, perlu pengajaran, pendidikan dari guru. Lanjut. Nah, di sini ada ya perbedaan-perbedaannya, tinggal dibaca. Pasti kita semua ingin benar, tapi yang namanya sesuatu itu pasti terjadi. Kita tidak akan menyangkal bahwa kita pasti akan melakukan kesalahan. Jadi kita akan lakukan kalau bisa yang konsekuensi dan restitusi. Yang kedua, yang ketiga ini yang korban mendapat ketidakadilan. Itu kalau kita hukum, entah akan dia berubah, malah dia akan selesai sudah. Tapi kalau restitusi, dia akan mendapat ganti. Apa gantinya? Sesuatu yang keluar dari dirinya yang dia ingin dia berubah. Karena rasa malu itu tidak ada, karena dipanggil diam-diam untuk menyelesaikan masalahnya. Sama contohnya juga yang itu, yang lanjut. Ya. Yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang bertanya silahkan. Saya serahkan ke moderator dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan adanya pengintasan oleh rekan-rekan guru CGP, kami sangat berterima kasih sekali dengan adanya kegiatan ini. Dengan pemaparan tadi, kami jadi tahu, terutama saya pribadi, jadi tahu bagaimana cara kita mengatasi anak-anak didik kita. Mungkin hanya itu sekilas dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.